pengendara Vespa dan Skutokoh ketemu dengan Mas Abbas. Halo. Mas Abbas itu orang yang dibalik Selasa Vespa, komunitas terbesar di hari Selasa. Tapi banyak yang bilang Mas, kalau Selasa Vespa itu komunitas, cuman sebenarnya enggak. Mas, komunitasmu nanti bisa datang ke acara ini kan, nanti bisa ngeramein sampai ini gitu. Kan. Iya ada. Jadi beberapa, ayo datang nih ke sini nanti teman-teman Vespanya diajak. Selalu aku jawab, enggak. Mas, ini bukan yang komunitas terus bisa datengin banyak orang, enggak sebenarnya. Terus kok iso sampai kayak gitu Mas? Oke. 5.000 orang loh. Follower ya kita ya. Iya, Udah iya. 5.000-an kan? 5.000. Itu beli sih sebenarnya. Rara. Masa tuku? Enggak. Keren tau, mungkin loh. Enggak. Jadi Selasa Vespa itu sebenarnya pertamanya iseng. Jujur Mas Adit, sebenarnya aku iseng. Jadi ceritanya, dulu aku pernah punya Vespa. Dulu banget tapi tahun 2011-an aku punya Vespa PTS tuh. Aku dapat harga murah banget. Pasti saya gelo nek ceritake. Pol. 800.000 Mas waktu itu. Aku jual jadi 6.800.000 karena waktu itu mau dipakai buat keperluan kuliah. Aku harus menyelesaikan kuliah, aku harus bayar sendiri. Mau nggak mau tak jual dan aku bangga lah. Maksudnya dari 800.000 jadi 6.800.000. ya. Keren banget lah. Sebagai seorang pengangguran ya. 2011 itu ya? 2011. Tak jual 2013, 2 tahun. Terus tak jual, aku udah bilang sama yang beli, namanya Panji, Ji, someday kalau misalnya aku punya duit lagi ini tak tebus ya. Oh nggak apa-apa, aku pakai harga nanti. Kau pikir PTS akan harganya sekitar stabil lah, 10 lah mentok-mentok. Ternyata liar saya kira. Liar banget. Pas kemarin tiba-tiba ada rezeki, nggak banyak sebenarnya. Aku pengen punya Vespa, tak kontak lagi si Panji itu. Ji, yuk Vespanya dijual lagi, dibagiin ke aku dong. Dia nggak dijual, intinya nggak dijual lah. Ada dong Ji tak. Terus kan Mas di blok aku. Masa sampai gitu Mas? Panji kalau kamu denger ini, tolong aku di unblock. Maniman karo apa sih? Ada ngerti apa tau? Terus akhirnya aku belilah Vespa, dibantuin temanku Uya Surya. Makanya Vespa itu namanya Surya. Malah sing golek ya? Iya, malah yang nyari. Terus aku merasa kayak aku beruntung. Aku dapat Vespa itu, maksudnya kalau kita di itu tahun 2000 berapa? 2020. Pas pandemi Mas, tengah-tengah pandemi aku malah nyari Vespa. Maksudnya aku beruntung saat teman-teman ini nyari Vespa udah agak susah. Dan yang sesuai budget ya, dan harganya makin tinggi, aku dapat yang harga yang nggak tinggi juga, nggak rendah juga, harganya normal lah. Normal dengan kondisi yang terus maksimal gitu ya. Aku beruntung dapat Vespa. Aku kalau punya sesuatu, nek bisa jadi sesuatu. Betul. Misalnya punya motor custom, nek bisa ya terlibat lah di kumpulan orang custom. Misalnya aku punya skateboard misalnya, aku harus terlibat lah di situ. Aku punya Vespa, aku nggak bisa. Aku nggak bisa Mas. Sing touring lah, sing belum bisa. Mungkin pandemi ya. Mungkin kamu ya. beli kan pas pandemi, jadi acara-acara Vespa juga terhenti. Gak ada kan. Nah terus aku mikir, ini Vespa harus jadi sesuatu, apa ya? Mas Indu punya Sabtu Riding Sahdu. Sabtu, ada harinya oke nih. Wah, gimana kalau bikin Selasa Vespa ya? Kan Vespa gitu loh. Enak namanya itu enak. Nggak ada tendensi apapun sih. Kayak maksudnya kadang-kadang kan, masih Selasa dihubung-hubungkan dengan yang namanya weton. Tapi abis kamu kasih nama Selasa Vespa itu, kalau hari Selasa itu udah inget, Selasa numpak Vespa mesti, Selasa Vespa ya, jadi kayak gitu Mas. Jadi kayak ke bawah. Bener. Nah terus akhirnya bikinlah aku Selasa Vespa. Idenya sederhana. Aku pengen berbagi karena aku merasa aku dapat berkah. Aku harus berbagi berkah ini. Waktu itu sebenarnya awal-awal mula memang pure dari aku sendiri. Ini berbagi itu maksudnya apa Mas? Berbagi itu lebih ke aku pengen nge-share. Cara berbagi itu gimana? Berbagi. Nah, pertamanya Mas, Selasa Vespa itu aku pengennya sederhana. Sebenarnya aku berbagi ke mereka yang punya Vespa. Bisa part, bisa aparel, motor. Tapi terus aku mikir, wah, nek gini caranya dengan nge-repost itu. Jadi aku bikin campaign waktu itu hashtag, masih pakai hashtag karena waktu itu masih pakai akunku sendiri, akun Abbas Rozak. Aku pakai hashtag Selasa Vespa. Seru-seruan toh Mas, gaya-gayangan toh lah.
Pertama ayo, pakai punyamu sendiri. Punyamu sendiri, barang-barangmu dewe. posting fotomu naik Vespa, karena waktu itu kan nggak ada acara Vespa ya. Nggak ada. Pandemi kan, pasti orang-orang yang punya Vespa juga punya foto Vespa. Nah itu kan tidak terposting. Maksudnya tidak terposting itu mungkin terposting di acara-acara yang dulu. Iya. Cuman yang sekarang nggak ada. Nah, wah bikin acara online lah, online berbagi. Berbagi itu maksudnya bukan yang berbagi-bagi-bagi enggak, tapi aku tak kasih hadiah. Biar effort mereka, ya dapat. Dengan hashtag dan tag ke Abbas Rozak waktu itu ya. Selasa Vespa hashtagnya Abbas Rozak. Yang ikut waktu itu 20 orang. Setiap hari? Hari Selasa pertama. Hari Selasa pertama 20 Selasa orang. pertama tuh 20 orang dan itu temanku tok. Apa sih, Mbok? Kasih, Mas. Kaos kaki. Kaos kaki Iya. sama? Dah, kaos kaki tok. Satu. Aku punya kaos kaki. Kadamu dewi sini ya. Iya, temenku dewi. Lagi? Kaos kakinya itu kepanjangan, Mas. Kaos kaki bola itu loh. Tapi nggak kepake, tapi masih baru. Tak bagiin ke teman-temanku lah. Caranya pakai ini, ayo kamu ikut gitu. Rame, weh 20 orang lah. Aku mikir, weh serame lah. Maksudnya 20 orang tuh, rame. Udah kan, tak umumin via ngacak, live IG gitu-gitu. Terus, karena waktu itu pas pandemi kan live IG lah, podcast lah, itu kan rame banget. Aku live IG, rame juga yang nonton. Akhirnya menang. Nah, dari minggu itu, tiba-tiba nggak tahu kenapa nih brand-brand ini masuk. Abbas aku mau dong support Selasa Vespamu. Oh gitu? Abbas aku mau dong gitu. Itu di minggu kedua? Atau Minggu kedua. Minggu keduanya? Enggak, lebih ke hari setelah itu. Hari setelah itu? Hari Rabu itu dikontak banyak brand lah, tiba-tiba. Wah, boleh Mas, tapi nanti hadiahnya apa? Oh hadiahnya ini. Masih ada hubungannya sama Vespa lah waktu itu. Kayak jaket, kayak tas, itu kan masih ada hubungannya sama Vespa kan. Yowes tak iyain. Akhirnya jalan-jalan kok punya stok ya. Stok wah, gitu. Ada wes tak jadwal Mas. Pertamanya masih random lah, aku belum ada rencana apapun. Maksudnya untuk random? Vespa. Random itu kadang-kadang iya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak lah. Nah, misalnya nanti enggak ada pas hadiah, lagi repot juga enggak. Pas lagi acara atau hari libur, aku enggak gitu. Terus akhirnya banyak. Nah, karena pakai akunku pribadi, aku merasa akun pribadiku itu jadi bias. Mana teman, mana yang aku belum kenal. Iya. Kan jadi banyak banget, Mas. Setiap hari Selasa tuh kayak rasanya kayak lagi ulang tahun gitu. Diucapin banyak orang. Dimention akeh dulu ya. Terus akhirnya DM-an di sana akeh. Nah, kan kacau kan. Yang teman-temanku DM asik pertama asik jadi ketutup itu kan aku jadi mikir akhirnya bikin akun lah Selasa Vespa. Aku bikin akun Selasa Vespa itu. Terus giveaway berjalan di akun itu rame. Rame lah intinya ya kadang-kadang kalau misalnya ngelihat di postingan Selasa Vespa meledak, itu berarti Instagram Stories itu kan maksimal 100 postingan. Lebih kan nggak bisa. Nah, kalau istilah meledak, itu berhenti. Ya, tok sih. Itu sampai sekarang rutin? Jadi rutin atau apa? Jadi rutin setiap Selasa. Dan berarti udah jajar brand-brand atau tempat-tempat itu udah jajar buat ngasih? Iya, kayak ngantri gitu loh Mas. Kayak ada waiting listnya, oh ini Mas hari Selasa yang tanggal misalnya 18 ini nggak bisa atau misalnya besok tanggal 24 ini nggak bisa karena sudah di booking ini. Sama gitu sekarang? Iya, sekarang gitu. The power of atas. Ya Dino Selasa tadi Vespa tadi. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada loh, kayaknya nggak ada hubungannya. Selasa. Ya emang kemarin Mas Abbas itu kayak menyediakan ruang ketika ruang-ruang bertemu itu kan nggak ada, ruang-ruang reading kan nggak ada. Akhirnya Mas Abbas membuat ruang sosial media yang apa ya, orang punya Vespa itu selain pengen reading juga pengen Vespanya itu tampil. Iya. Kayak gitu. Selain reading kan pengen diposting. Sampai sekarang udah ada acara reading Selasa Vespa reading gitu? Belum. Ada rencana Mas? Yang bertemu secara langsung ya? Kemarin itu pas di Kulon Wun. Nah itu kan acara yang syariah sebenarnya. Itu kan acara, jadi pertama kali aku pengen bertemu dengan mereka itu sama. Jadi modelnya hari Selasa juga. Aku bosen Mas. Setiap Selasa repost pengumuman, lama-lama bosen. Akhirnya aku nggak tekanan batin nggak ngelihat repostan isinya Vespane reading dan kamu nggak kayak pengen gitu loh, tapi nggak bisa karena pasti pandemi. Akhirnya aku nekat di hari Selasa itu, tanggalnya aku lupa, pokoknya hari Selasa. Aku punya kebetulan 10 tas lah, hadiah gitu. Tak masukin tepong. Aku pengen pergi ke sebuah tempat. Kamu mampir ke sini untuk bertemu. Bilang, "Hai Selasa Vespa" gitu toh. Langsung dapat hadiah. Tapi tempatnya di mana masih aku rahasiakan.
Terus aku jalan ke keraton waktu itu karena paling gampang naik Solo kan keraton. Sendiri Mas? Enggak, ada temen Uya sama Mas Kunto waktu itu. Mereka bilang sama mereka, ayo motoran dulu yuk ke sana. Nanti aku pengen bagi-bagi. Ayo. Sambil nyore. Karena waktu itu memang benar-benar pandemi. Kita nongkrong-nongkrong aja dibubarin ya. Ayo bubar gitu. Nah, itu kejadian Mas. Jadi aku ke sana, orang udah datang semua. Dan ternyata akeh. Lebih dari 10, maksudnya lebih dari stok 10 tas yang aku bawa. Termasuk Caca toko kabeh. Aku bingung sampai ada TNI dong datang. Iya. Naik Win, berdua boncengan naik Win. Kamu gitu. Ayo, siapa yang ini? Bertanggung jawab di acara ini. Siapa? Acara apa ada? Aku takut kan Mas, posisi wah. Ada orang bilang, dia itu pemenang. Ini Pak, gitu. Oh. Ini Pak orangnya. Kan aku dong. Tak sampai, ada apa Pak? Saya mau nanya, apa Pak? Saya di rumah punya super. Benerinnya di mana? Astaga, aku sedih banget kan. Ternyata dia kepo pengen benerin Vespa. Ya, akhirnya ya wes lah. Dua cara sama iki seragaman. Pak, dandake Vespa nih piye to Mas akhirnya gitu. Ternyata ngono tok. Ya akhirnya ketemu lah itu sekali, dua kali itu di salah satu tempat juga lah. Yang kemarin itu sama Mas Windu itu emang diajakin sama seorang ngabuburit. Kita ngabuburit bersama. Posisinya aku kan bukan komunitas. Mas Windu kan bukan komunitas juga. Iya. Kita tuh lebih ke kayak campaign sebenarnya. Public figure sih. Serius, public figure. Yakin Mas, serius. Dirimu posting barang apa, motor apa ngono ya. Selang berapa hari mesti larang. Circle Solo dan sekitarnya mesti larang. Yo, jadi mending aja posting apa-apa kan. Apa posting sing ra kanggo. Barang-barang ra kanggo. Akhirnya Sabtu Riding Sahdu sama Selasa Vespa bareng di sana diajak live on air di Solo Radio itu. Terus wah kalau di sini tok kurang nih. Nyari hadiah yuk. Nyari hadiah, dapat hadiah, kita bagiin juga ke mereka. Berarti acara Sora? Acara Sora ngabuburit. Terus riding tipis karena waktu itu mendekati iki ya Mas, maksudnya cedak lebaran kan chaos banget jalanan. Jadi yo tidak terkontrol lah, tapi yo wis aman. Dan habis Mas Abbas kan punya itu ya, selain Vespa juga seneng istilahnya otomotif banget. Iya. Motor-motoran. Itu apa ya Mas? Ayo, siap-siap harga naik yang punya. Apa yang dikatakan Mas Abbas ini nanti suatu saat akan naik. Ya ini dia satu kali 24 jam mesti konten ria. Aku motorku nggak banyak Mas. Vespa itu super tahun 73. Terus Scorpio tak bikin trail karena aku memang suka touring yang kemarin di Wonogiri itu ya tak pakai itu Scorpio. Terus aku punya Yamaha DT. Yamaha DT itu tapi itu tinggal panas nih gini kayak lumayan panas lah, tapi itu tinggalan bapak bapak dulu cah trail. Terus habis itu punya Jialing. Oke, Jialing itu yang baru kemarin restorasi ya? Ya benar, Jialing itu. Sama satu lagi nih aku ada Suprafit gimana? Suprafit. Ya Suprafit. Oh yang warna dicopot-copot itu? Ya, semuanya tak lepas. Suprafit pengen tak model adventure. Untuk acara atau untuk? Itu gini Mas. Iya aku cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biasanya kan gue mendengarkan bercerita. Tiap kali kita motoran, kadang-kadang kan teman kita ada yang satu yang nggak punya motor. Misalnya kita Vespaan bareng yuk. Ada satu yang nggak punya Vespa. Otomatis dia akhirnya gonceng atau naik Matic. Kan aneh nih. Maksudnya jadi aneh. Nah, di custom sama. Motoran yuk. Ada satu teman yang nggak punya motor. Kan pasti nebeng. Dia naik Matic. Otomatis in-frame jadi kurang lah. Kesannya kurang bareng-bareng banget. Aku ceritanya habis nge-MC. Habis nge-MC sama temanku sendiri MC nikahan, dia nikah. Temanku ini punya motor yang dongkrok nggak kepake. Supra itu? Iya, Supra itu. Namanya Fajar. Jar, aku nggak mau dibayar uang naik nge-MC. Aku maunya dibayar motor ini. Loh, mau toh? Iya nggak apa-apa. Lagi elek loh, motor elek. Karena motor itu dongkrok dari tahun 2015, 7 tahun dongkrok. Dipakai wae. Serius? Iya, tapi nanti bilang mamaku ya. Mamanya tuh orang Malaysia. Pas kesini, ketemulah sama mamanya. Tante, aku bilang, tante motornya tak pakai boleh nggak? Karena motor itu nggak kepake. Pakai aja, nggak apa-apa. Nanti surat-surat dikasih semua. Iya, akhirnya motor itu jadi punyaku. Aku kepikiran, di Solo itu ada namanya Gegunjengan Ride. Di Solo ada
ada campaign namanya Gegujengan Ride. Gegujengan Ride itu motor-motor custom ini bawa box, isinya donasi. Nah nanti siapapun boleh donasi. Di situ nanti hasil donasi ini kita berikan ke yang lebih membutuhkan. Itu ada campaign di Solo itu ada. Yang jadi masalah sebenarnya adalah boxnya. Boxnya kan gede mas. Box ini naik matic ribet, nggak bisa ditaruh tengah. Dibawa harus berdua. Di motor lain harus ada motor yang belakangnya ada raknya. Ribet lah pokoknya untuk membawa box ini kemana-mana itu ribet. Oh bukan kayak box samping side box gitu? Enggak. Boxnya itu box kayu custom gitu dari teman-teman juga sama di mural di penstrip gitu mas. Nah aku terus mikir aku harus punya satu motor yang bisa memuat box ini. Nge-cover itu. Jadi motor itu boleh dipakai siapapun. Oke. Tuh. Jadi dari orang yang dikasih ke aku, tak kasih ke orang lain juga. Tapi motor itu tetap punyaku. Aku nggak mau motor itu jadi punya bersama. Nanti rusak dibalik iya. Ada cerita apa sih selain Vespa dan apa ya? Reading pun enggak, tapi bisa mengumpulkan massa hingga menganggap orang-orang itu bahwa Selasa Vespa itu sebuah komunitas. Ya, jadi gini mas, biasanya hari Selasa itu kan yang ikut di online ya, itu kan banyak, rame nih. Mungkin karena rame, orang mikirnya, komunitas. Karena kalau komunitas kan pasti lebih dari 2-4 orang. Kalau rame, orang menganggapnya itu komunitas. Cuman di sisi lain, aku selalu bilang nih sama orang-orang ini tuh bukan komunitas, ini tuh lebih ke campaign aja. Campaign tiap Selasa. Untuk bagi-bagi sesuatu untuk mereka yang punya Vespa juga. Sebenarnya nggak cuma buat mereka yang punya Vespa, itu kreativitasmu bebas. Kamu nggak punya Vespa, sekarang kamu download PNG Vespa keluar, kok tempel tak, itu tak repost kok. Aku menghargai kreativitas itu. Bener. Hashtag dan @Selasa Vespa. @Selasa Vespa sama brandnya biasanya sama hashtagnya Selasa Vespa. Udah itu. Nah, ada tanggung jawab dengan brand yang ikut gitu? Ada biasanya kalau brand itu, brand itu biasanya. Misalnya siapa teman-teman yang punya brand atau punya tempat apa biasanya apa mas selain? Biasanya itu brand pertama, kedua pasti aparel motor, ketiga spare part, tapi spare part Vespa. Yang keempat itu biasanya tempat atau kuliner. Yang ada voucher makan gratis gitu. Dan itu sebenarnya dikurasi dulu karena nggak mungkin semuanya tak terima. Contoh Honda itu pernah mau ikut Selasa Vespa. Maksudnya mau ikut ngasih spare ke acara Selasa Vespa. Kan nggak bisa dong mas. Nah makanya aku bingung. Mas nggak bisa. Bisanya diganti dengan alternatif lain, misalnya saldo GoPay atau token listrik atau apa, atau cash money gitu. Tuh, jadi harus dikurasi dulu. Prosesnya sih sebenarnya sederhana. Sekarang mereka langsung kontak di Instagram Selasa Vespa. Yang pegang Selasa Vespa Mas Abbas sendiri? Aku toh. Iya. Aku sama ada satu admin, dia emang tugas merepost. Itu aktifnya hari Selasa ya mas? Hari Selasa toh. Hari yang lainnya nggak ada bikin story gitu nggak? Iya kadang-kadang iya. Misalnya, soalnya gini mas, kalau aku mikirnya Selasa Vespa nggak cuma buat aku toh, karena kan akhirnya nge-link nih ke komunitas Vespa. Betul. Karena kalau misalnya mereka lagi bikin campaign sesuatu atau bikin acara sesuatu, ya aku bantu repost. Karena kan akhirnya publikasi jadi media gitu. Media publikasi. Ala-ala gitulah. Oh iya, hebat loh mas, berasal dari apa ya, gabut gimana ya? Gabut serius, gabut banget. Terus hari pas balik lagi ke Vespa itu tadi Mas Abbas. Ya. Pas ketika Mas Abbas memutuskan untuk Selasa Vespa gitu, ada nggak kepikiran pengen acara reading gede gitu? Ya kecil-kecil dulu aja lah. Atas nama Selasa Vespa. Pengen. Karena beberapa teman-teman yang sering ikut itu suka merekomendasikan, Mas Abbas ayo dong bikin acara yang riding kecil-kecilan aja, start dari mana, finish di mana, nanti bagi-bagi hadiah. Sama sebenarnya dari yang online dipindah ke offline gitu. Pengen motoran. Aku tuh pernah loh mas. Sponsor tetap gede ya? Ya. Amin. Sponsor tetap jejer. Amin. Apa logo-logo ini tetap kepak.
acaranya semene kita logonya kebak 3/4 dari pamfletnya. Jadi posternya ngindek tok iki lho. Sponsornya akeh. Istilahnya lu sponsor kabeh. Aku pernah Mas di DM orang. Aku nggak tahu dia siapa karena postingannya nol, foto profilnya juga nggak kelihatan. Dia tuh bilang gini, Mas, kamu tuh siapa? Kok berani-beraninya bikin campaign Vespa? Touring nggak pernah, datang ke gigs nggak pernah. Kok berani? Kemakimen tuh Mas ya. Sopo to le? Sebagai, wih, aku lawan nuwun caca Vespa lho. Gitu. Seolah-olah kayak gitu. Waktu itu tak jawab, oh iya ya. Bener juga. Tapi kan aku udah Vespa Mas, gitu loh. Mungkin harusnya misalnya tak jawab gitu mungkin akan panjang ya. Tapi tak jawab waktu itu. Mungkin berarti akun anonim ya. Nah, 0 dan segala macam. Iya, namanya juga siapa 003 gitu Mas. Gitu. Tak jawab, oh iya ya. Karena memang pada saat aku punya Vespa dan bikin Selasa Vespa itu kan lagi pandemi, acara nggak ada. Mau touring kemana wong? Semua disekat. Iya. Jadinya yo itu sing mau terus buat jawab ya Mas. Ya itu. Oh iya, benar juga. Gitu dong. Terus nggak ada dia ngerespon apa? Dia ngasih stiker ketawa. Terus respon enggak? Udah gitu. Lanjut aja. Aku tuh sama Mas Indu, sama teman-teman Surakarta Mood Squad, sama Iso gitu-gitu. Kadang-kadang juga suka ngobrol-ngobrol Mas. Maksudnya, Mas aku bikin kayak gini ya. Oh, apa-apa Mas, itu baru gini. Mereka sih support aja, beberapa dari mereka juga suka kadang-kadang ikut ya. Cuman kadang-kadang kan beberapa dari mereka ternyata tidak seintens itu main Instagram. Betul, kadang banyak yang teman-teman bengkel Vespa atau segala macam itu kan mereka sibuk di kerjaannya, di Vespanya kadang mau rekomendasiin bengkel mana gitu, mereka nggak punya sosial media. Benar. Gitu. Bisa jadi media publikasi juga dong Mas. Ketika Mas Abbas kan ada Selasa Vespa, hubungan dengan Vespa gitu, ada yang tanya nggak? Mas, Vespaku kok rapi enak ya? Bengkel rekomendasi ngendi Mas Abbas? Ya, kadang beberapa. Sebenarnya ini konten yang belum tayang. Jadi di Selasa Vespa itu Mas dulu ada Grebek Vespa sama Grebek Bengkel. Vlog modelnya? IGTV. Aku kan pakai platformnya Instagram toh. Kalau mau tak pakai platform lain, emang aku takutnya nanti tidak konsisten. Tidak konsisten maksudnya misalnya bikin terus nggak bikin, gitu. Nanti bikin lagi. Nah, jangka panjangnya. Nah, aku biar konsisten aja di platform IGTV. Instagram. Nah, aku bikin IGTV. Jadi ada namanya Grebek Vespa. Grebek Vespa itu nge-review Vespa orang. Ini udah dipakai dari mana? Ini ceritanya dapat gimana? Oh, itu Mas Abbas kan sebelumnya juga review. Iya, beda lagi. Itu khusus di Selasa Vespa. Yang custom itu juga Mas Abbas sendiri tapi? Kalau yang custom beda lagi. Itu yang di akunku sendiri. Kalau di Selasa Vespa itu khusus Vespa. Tapi itu Mas Abbas sendiri Mas? Enggak kerja sama siapa itu? Yang mana custom itu? Yang motor review itu. Kalau motor review itu brand. Dia ada satu brand gitu, nge-hire aku untuk jadi host, aku nge-review motor. Review motor custom. Nah, di Selasa Vespa punya Grebek Vespa itu. Misalnya Mas Rid punya Vespa nih. Vespanya apa? Ini Vespa apa? Tahun berapa? Dapat dari mana? Karena basically balik lagi aku suka nanya, Mas. Iya. Kan suka nanya-nanya gitu loh. Nah, yang belum kejadian adalah Grebek Bengkel karena sebenarnya banyak banget di Solo. Berarti Grebek Vespa udah jalan beberapa. Kayak Vespanya Mas Dinar, Vespanya Uya, Vespanya ada beberapa teman-teman, tapi masih teman-teman dekat. Kadang-kadang kan aku misalnya dari luar kota ketemu Vespa, ini Vespa unik. Nah, aku tuh pengen gitu-gitu. Tapi memang belum dirilis. Oh, belum tayang. Udah di tag tapi belum tayang. Tuh Mas. Sama satu lagi pengen bikin Grebek Bengkel itu. Soalnya di Solo kan sebenarnya banyak banget bengkel Vespa yang punya karakter masing-masing ya. Bener. Misal pengen racing ya neng bengkel ini, kalau misal pengen Vespamu standartan dengan part-part yang lumayan terjangkau ke bengkel ini. Kadang kan banyak yang servis Vespa di salah bengkel Mas. Maksudnya kan gini. Aku pengen standar tapi servisnya di bengkel yang partnya sing ori-ori dan atau enggak partnya sing jaluke sing speed tapi pengen standar kan akhirnya menjelekkan nama bengkel. Wah, aku Vespa nang kene servis Vespa nang kene tapi ternyata kan beda karakter. Nah, mungkin dengan bikin Grebek Bengkel dan lain sebagainya itu bisa jadi salah satu alternatif mereka sebelum mereka benerin motor di situ. Bener. Oh ini. Karena setiap bengkel itu nggak cuman nggak cuman klasifikasi yang berbeda Mas, tongkrongannya juga beda. Iya. Di setiap bengkel itu pasti ada tongkrongan. Nah, menurutku tongkrongan di bengkel itu kayak relate sama bengkelnya. Misal
bengkel racing. Otomatis yang nongkrong di situ tuh semua racing. Dari kaosnya full warna aja ya, full warna. Gitu-gitu. Bener. Misalnya ori-orinan, ya mereka akan berkumpul dengan ori-orinan yang cakep-cakep yang menurutku ya, motor apik banget sih, full ori.